Halo semuanya, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur atom, jadi khususnya tentang sistem periodik unsur. Baik, langsung saja kita bahas tentang sistem periodik unsur. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. Jadi di alam ini banyak sekali terdapat unsur-unsur. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari unsur-unsur tersebut, maka unsur-unsur itu disusun dalam suatu sistem. Nah, penyusunannya itu nanti ada yang berdasarkan kenaikan massa atom, ada yang berdasarkan sifat kemiripan sifat, ada juga nanti yang berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, sekarang kita bahas bagaimana perkembangan dari penyusunan sistem periodik unsur. Yang pertama itu dari Dobreiner. Nah, Dobreiner ini dikenal teorinya tentang triade Dobreiner. Nah, Dobreiner ini membuat susunan unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Nah, menurut Dobreiner ini, bila unsur yang memiliki sifat yang sama disusun berdasarkan kenaikan massa atom dalam satu triade, jadi 3 unsur, maka unsur yang di tengah akan memiliki massa atom rata-rata dari massa atom yang mengapitnya. Jadi dia menyusun 3 unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, massa atom yang di tengah-tengah pasti merupakan massa rata-rata dari atom yang mengapitnya. Nah, jadi ini Dobreiner yang menyusun triade. Nah, sistem triade unsurnya seperti ini. Jadi ini satu triade namanya Li, Na, K. Ini satu triade Ca, Sr, Ba. Jadi menurut Dobreiner, jadi ini satu triade memiliki sifat yang sama, jadi kesamaan sifat ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dari Li, Na, K. Nah, maka massa atom yang di tengah-tengah, jadi massa atom Na ini pasti rata-rata dari massa Li dan K. Maksudnya jika massa Li ditambah massa K kemudian dibagi 2, hasilnya pasti sama dengan massa dari Na. Nah, itu triade dari Dobreiner. Kemudian selanjutnya hukum oktav dari Newland. Nah, jadi Newland ini menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, Newland berpendapat kalau unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka unsur yang berselisih 1 oktav, itu 1 oktav 8 ya, jadi unsur ke-1 dan ke-8, ke-2 dan ke-9 itu pasti akan menunjukkan kemiripan sifat. Jadi itu sistem periodik unsur menurut Newland. Jadi unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, nanti unsur yang berselisih 1 oktav, jadi berselisih 8, itu pasti akan memiliki kemiripan sifat. Nah, seperti ini tabel unsur menurut hukum oktav Newland. Jadi ini unsur pertama H, kedua Li, jadi seperti ini H, Li, Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi H dan F ini pasti menunjukkan kemiripan sifat. Jadi itu tabel unsur menurut Newland. Unsur kedua dan ke-9, jadi dari 2 dan 9 yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ya. Jadi Li dan Na pasti punya kemiripan sifat. Unsur ketiga dan ke-10 pasti punya kemiripan sifat. Jadi ini ketiga, ini ke-10, Be dan Mg dan seterusnya. Jadi itu penyusunan unsur menurut Newland. Nah, selanjutnya yang ketiga, sistem periodik unsur Mendeleev. Nah, menurut Mendeleev,
Sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Jadi itu menurut Mendeleev ya. Jadi sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, nanti akan ada sifat tertentu yang akan berulang secara periodik. Kemudian Mendeleev ini mulai memperkenalkan istilah golongan dan periode. Jadi Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal. Jadi naik turun itu disebut golongan. Jadi satu lajur naik turun, unsur-unsur dikelompokkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat. Kemudian ada istilahnya periode. Periode itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi itu mulai diperkenalkan oleh Mendeleev, golongan dan periode. Golongan yang naik turun atas bawah itu adalah unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat. Kemudian yang dari kiri ke kanan dalam satu periode horizontal itu disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, ini namanya Mendeleev. Kemudian sistem periodiknya seperti ini. Jadi ini yang vertikal dinamakan golongan. Jadi inilah unsur yang memiliki kelompok unsur yang memiliki kemiripan sifat. Jadi ini golongan. Ini satu golongan. Satu golongan. Jadi memiliki kemiripan sifat. Kemudian dari kiri ke kanan horizontal itu disusun berdasarkan kenaikan massanya. Jadi yang 7, ini 9, 11, 12. Jadi berdasarkan kenaikan massa atomnya nyambung. Nah, di sini ada beberapa kotak yang masih kosong. Nah, di sana Mendeleev juga memperkirakan akan ada unsur-unsur baru lagi yang ditemukan. Jadi saat dia menyusun ini, dia sudah memperkirakan akan ada unsur lagi yang ditemukan, sehingga kotaknya masih dikosongkan. Nah, itu sistem periodik menurut Mendeleev. Selanjutnya yang keempat, sistem periodik unsur modern. Nah, kalau yang sistem periodik unsur modern ini juga sedikit mengadaptasi dari sistem periodik Mendeleev. Jadi Mendeleev yang mengawali atau menjadi inspirasi dari sistem periodik unsur modern. Nah, sistem periodik unsur modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nah, di sini juga ada istilah periode dan golongan. Jadi bedanya kalau yang di modern periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau yang di Mendeleev periode disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, jadi di sistem periode unsur modern lajur horizontal disebut periode, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Lajur vertikal yang disebut dengan golongan, jadi yang atas bawah disusun menurut kemiripan sifat. Nah, seperti ini sistem periode unsur modern. Jadi disusun oleh Henry Moseley. Nah, ini adalah gambar tabel periode unsur yang modern ya. Jadi yang disebut golongan tadi ini atas ke bawah. Atas ke bawah itu disebut golongan. Kiri ke kanan itu namanya periode. Jadi ini adalah unsur-unsur satu golongan. Jadi H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr itu satu golongan. Ini Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra itu satu golongan. Kemudian periode yang dari kiri ke kanan. Jadi itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini H dan He ini adalah unsur satu periode. Jadi disusun berdasarkan kenaikan atom. Jadi ini nomor atom bisa dilihat di pojok kiri atas. Jadi ini 1. Kemudian 2. Jadi disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom.
Sedangkan dari atas ke bawah ini satu golongan punya kemiripan sifat. Ini juga punya kemiripan sifat. Jadi yang satu golongan, satu lajur atas bawah ini disebut satu golongan itu memiliki kemiripan sifat. Nah, apa saja yang bisa dilihat di sistem periode unsur modern ini? Jadi ini sudah ada keterangannya. Jadi ada nomor atomnya, kemudian di kanan atas ada massa atom, kemudian lambang unsurnya, ada konfigurasi elektron, nanti ada sifat fisika dari atomnya, kemudian wujud zatnya, jadi wujud unsurnya juga bisa dilihat. Jadi wujudnya nanti ada catatannya di sini. Ini di sini hijau telur itu padat, orange itu gas, jadi ini gas, ini padat, kemudian kuning tua cair, dan seterusnya. Jadi itu informasi yang bisa dilihat di sistem periode unsur. Nah, sistem periode unsur ini dibagi menjadi ada 16 golongan ya. 16 golongan ini dibagi lagi menjadi dua, ada 8 golongan A dan 8 golongan B. Jadi ini disebut golongan A. Jadi golongan A itu ada 8. Jadi dari 1A sampai 8A, golongan A itu sering juga disebut golongan utama. Jadi ini golongan A. Ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Itu golongan utama. Jadi ini 8A, 7A, 6A, 5A, 4A, 3A. Itu golongan A, golongan utama. Kemudian ada golongan B, golongan disebut juga golongan transisi. Jadi ini 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, kemudian ini 8B, kemudian ada 1B, 2B. Kemudian ada periode. Periode itu yang dari kiri ke kanan. Jadi ini namanya periode 1. Jadi H dan HE itu periode 1. Kemudian ini di bawahnya ada periode 2. Jadi LI, BE, BCNOFNE itu periode 2. Jadi di sini ada berapa periode? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 periode. Nah, itu tabel periode unsur yang modern. Nah, jadi ini sistem periode unsur modern disebut juga sistem periode bentuk panjang, terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Jadi ada 8 golongan A dan 8 golongan B. Periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek karena berisi sedikit unsur, sedangkan periode lainnya disebut periode panjang. Golongan terbagi atas golongan A dan B seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian unsur-unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan yang golongan B disebut golongan transisi. Jadi nanti di sana ada 8 golongan A dan ada 8 golongan B. Kemudian golongan-golongan B terletak antara golongan 2A dan 3A. Golongan B mulai terdapat pada periode 4. Nah, itu hal-hal tentang sistem periode unsur modern. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan letak unsur dalam suatu periode unsur. Jadi dia terletak di golongan berapa dan periode berapa. Jadi kalau ditanya letak unsur dalam sistem periode unsur, artinya menentukan letak golongannya dan letak periodenya. Nah, untuk menentukan letak unsur dalam sistem periode unsur itu dilihat dari konfigurasi elektronnya. Nanti golongan itu ditentukan oleh elektron valensi. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Kemudian kalau periode ditentukan oleh jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya adalah banyaknya kulit yang terisi oleh elektron. Sebagai contoh, diketahui unsur 13Al dan 34Se. Tentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Jadi yang harus kita cari adalah Al ini termasuk di golongan berapa dalam sistem periodik unsur dan periodenya periode berapa. Se juga sama. Nah, seperti yang
Saya jelaskan di sebelumnya, golongan itu ditentukan oleh elektron valensi, sedangkan periodenya ditentukan oleh jumlah kulit. Berarti hal pertama yang harus dicari adalah konfigurasi elektronnya. Jadi harus buat konfigurasi elektronnya. Nah, dari mana buat konfigurasi elektron? Dilihat dari jumlah ini, nomor atomnya. Ini nomor atomnya 13, karena dia atom netral, nggak ada muatan, berarti nomor atomnya sama dengan jumlah elektron. Jadi ini dibuatkan konfigurasi elektron. Sehingga konfigurasi elektron aturannya dibuat dari kulit pertama. Di kulit pertama daya tampungnya 2 elektron. Jadi kulit pertama isi 2, kulit L 8, udah 10, sisa lagi 3 di kulit 3. Nah, dari sini bisa dilihat elektron valensinya adalah 3. Jadi karena itu di kulit terakhir 3. Jumlah kulitnya, jadi banyaknya kulit yang terisi oleh elektron. Jadi 2, 8, 3. Jadi 1, 2, 3. Sehingga jumlah kulitnya 3. Nah, dari data inilah nanti bisa menentukan golongan dan periode dari atom NaL ini. Nah, golongannya adalah sesuai dengan elektron valensinya 3. Berarti dia adalah golongan 3A. Jadi nanti nulis golongan pakai angka Romawi 3A. Periodenya sesuai jumlah kulit. Jadi dia terletak di periode 3. Nanti kalian bisa cek di sistem periode unsur benar nggak Al itu letaknya di golongan 3A dan periodenya periode 3. Kemudian selanjutnya ada SE 34 SE, berarti nanti buat konfigurasinya. Di kulit pertama ada 2, sisa 32, bawa ke kulit L 6 punya 8, ada 10, sisa lagi 24, kulit M bisa 18, sisa lagi 6, lanjut di kulit N. Sehingga konfigurasinya 2, 8, 18, 6. Dari sini bisa dilihat elektron valensinya 6. Kemudian jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4. Sehingga bisa disimpulkan golongan dari SE ini adalah golongan 6A karena dia elektron valensinya 6. Kemudian jumlah kulitnya 4, berarti periodenya periode 4. Nah, seperti itu cara menentukan letak unsur di sistem periodik unsur. Baik, saya lanjutkan ke sifat-sifat periodik unsur. Nah, sifat periodik unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Jadi unsur-unsur ini punya sifat yang berubah secara beraturan. Jadi dalam sistem periode unsur ini ada periode. Kalau periode kan horizontal dari kiri ke kanan. Jadi sifat-sifat unsur itu akan berubah secara beraturan dari kiri ke kanan. Seperti apa? Dari atas ke bawah dalam satu golongan itu ada perubahannya secara beraturan. Itulah yang disebut sifat periodik unsur. Jadi sifat yang berubah secara beraturan. Nah, sifat periode unsur itu diantaranya adalah jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegativitas, dan afinitas elektron. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang sifat-sifat periode unsur tersebut. Jadi ada jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegativitas, dan afinitas elektron. Yang pertama itu adalah jari-jari atom. Nah, untuk melihat sifat periode unsur itu nanti kita akan bahas dari ilustrasi gambar ini. Jadi di sini ada atom Na, jadi kemudian di bawahnya ada atom K. Jadi ini unsur yang satu golongan. Jadi bagaimana sifat jari-jari atom, energi ionisasi, kemudian elektronegativitas dan afinitas elektron dalam atom satu golongan. Jadi seperti Na dan K ini. Jadi kemudian Mg dan Ca. Jadi atom yang satu golongan. Kemudian ini ada Na dan Mg, dia satu periode. Nanti kita juga akan bahas bagaimana sifat periode unsur itu
dalam satu periode dari kiri ke kanan. Nah, jadi jari-jari atom, energi ionisasi, dan yang lainnya, bagaimana perubahan sifatnya dari kiri ke kanan. Ini satu golongan dari atas ke bawah. Nah, yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Nah, bagaimana jari-jari atom itu dalam satu golongan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan dalam satu periode? Sekarang kita lihat di ilustrasi ini. Jadi atom Na, nomor atomnya 11, konfigurasinya 281. Sehingga kalau dibuatkan gambar atomnya atau struktur atomnya, ini inti atom, dia punya 11 proton dan 11 elektron. Nah, elektronnya itu tersebar di kulitnya. Kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8, dan kulit terluar ada 1 elektron, kulit ketiga. Kemudian di bawah Na ada K. K itu 19 nomor atomnya, sehingga dia punya 19 proton dan 19 elektron. Elektronnya ini tersebar di masing-masing kulit. Kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 8, dan kulit keempat ada 1 elektron. Nah, jadi ini atom satu golongan dari atas ke bawah. Jadi Na di atasnya, K di bawahnya. Jadi masih ada lagi di bawahnya ini Na, K, Rb, dan seterusnya. Di atas Na juga masih ada Li. Jadi saya ambil contohnya 2. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak dari inti ke kulit terluar. Nah, Na ini punya 3 kulit. Kemudian K punya 4 kulit. Berarti mana yang jaraknya lebih jauh antara yang punya 3 kulit dengan yang punya 4 kulit? Jadi jaraknya lebih jauh ke kulit terluar. Pasti yang lebih jauh adalah K. Jadi dari inti ke kulit terluar pasti jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan Na, karena Na punya 3 kulit sedangkan K punya 4 kulit. Jadi pasti jarak K lebih jauh untuk nyari kulit terluarnya ketimbang Na yang punya 3 kulit. Sehingga bisa dikatakan jari-jari atom Na lebih kecil daripada jari-jari atom K. Sehingga bisa disimpulkan jari-jari atom itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu pasti semakin besar. Jadi yang di bawahnya K ini pasti lebih besar lagi karena yang di bawahnya punya 5 kulit. Jadi di bawah K itu ada Rb pasti lebih besar daripada K. Sedangkan yang Na, di atas Na ini ada Li, dia punya 2 kulit, jadi lebih kecil lagi. Sehingga dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Nah, bagaimana yang satu periode dari kiri ke kanan? Sekarang bandingkan antara Na dan Mg. Nah, jumlah kulitnya sama. Nah, kalau jumlah kulitnya sama, apakah jari-jari atomnya sama? Jelas tidak. Nah, apa yang bisa membedakan nanti? Yang membedakan adalah jumlah muatannya. Nah, sekarang lihat muatannya. Di Na ada 11 proton dan 11 elektron. Di Mg ada 12 proton dan 12 elektron. Sehingga Mg punya muatan lebih banyak, muatan positif dan negatifnya lebih banyak, sehingga nanti gaya tarik-menarik antara inti dan kulit di sini sangat kuat, lebih kuat daripada di Na. Karena ini muatannya lebih sedikit, jadi gaya tarik-menariknya lebih lemah. Karena ini gaya tarik-menarik antara kulit dan inti atom sangat kuat, sehingga nanti jaraknya pun akan menjadi semakin kecil. Jadi dia karena tarik-menarik sehingga ukuran atomnya menjadi mengecil. Jadi gaya tarik menariknya kuat di sini karena muatannya lebih banyak ketimbang daripada Na. Muatannya lebih sedikit sehingga gaya tarik menariknya lebih lemah. Sehingga nanti jadinya jari-jari atomnya ini pun akan menjadi kecil. Jadi Mg menjadi lebih kecil daripada Na. Demikian juga ini K dengan Ca.
Di sini K-nya protonnya 19, positifnya 19, negatifnya 19. Kalau di Ca positifnya 20, negatifnya 20, jadi lebih banyak muatannya. Sehingga daya tarik menariknya lebih kuat, jari-jari atomnya menjadi lebih kecil daripada yang di kirinya. Sehingga bisa dikatakan jari-jari atom dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Jadi Na lebih besar jari-jarinya daripada Mg, K lebih besar daripada Ca. Jadi yang di kiri pasti lebih besar daripada yang di kanan. Jadi yang di kanan Mg pasti lebih kecil daripada Mg, dan seterusnya. Jadi dalam satu golongan dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Na dan Mg, jadi Mg lebih kecil dari Na. K dan Ca lebih kecil daripada K. Jadi semakin ke kanan semakin kecil jari-jarinya. Nah, itu jari-jari atom. Jadi dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Nah, itu jari-jari atom. Sekarang lanjut energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron keluar dalam suatu atom. Jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron keluar dalam suatu atom. Nah, di sini unsur-unsur yang segolongan energi ionisasinya makin ke bawah semakin kecil. Jadi energi ionisasi dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. Sedangkan unsur-unsur satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Sekarang coba kita lihat di ilustrasi ini. Jadi energi ionisasi energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron keluar dalam suatu atom. Jadi ini atom keluar dari Na, ini atom keluar dari K. Sekarang jarak dari inti ke atom keluar antara Na dan K, Na-nya lebih dekat, K-nya lebih jauh. Karena ini dekat di Na, di atom Na, jadi inti dan kulit terluarnya dekat, sehingga gaya tarik menariknya kuat. Karena gaya tariknya kuat, ikatannya juga kuat antara Na dan inti dengan elektron keluar kuat. Nah, untuk melepaskan ini pastinya perlu energi yang besar karena kuat gaya tarik menariknya. Sedangkan di K, antara inti dan elektron keluar jaraknya lebih jauh ketimbang Na, sehingga untuk melepaskan elektron keluarnya perlu energi yang lebih kecil. Jadi karena ini agak jauh, jadi gaya tarik menariknya juga agak lemah, lebih lemah daripada Na, sehingga untuk melepaskannya perlu energi yang lebih kecil. Sehingga bisa dikatakan energi ionisasi itu dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. Nah, untuk yang satu periode dari kiri ke kanan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil, sehingga jarak dari inti atom ke elektron terluar semakin dekat kalau semakin ke kanan. Misalnya Na dan Mg. Na jari-jarinya lebih besar daripada Mg, sehingga di Mg ini jarak dari inti ke elektron terluar lebih dekat ketimbang dari Na ke elektron terluarnya. Sehingga untuk melepaskan elektron terluar dari Mg perlu energi lebih besar ketimbang melepaskan elektron keluar daripada Na. Sehingga energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar karena semakin banyak energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluarnya. Nah, itu energi ionisasi. Kemudian selanjutnya ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain.
Nah, kalau unsur segolongan, jadi dalam satu golongan, keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil. Jadi dari atas ke bawah semakin kecil keelektronegatifan. Sedangkan unsur-unsur yang satu periode, keelektronegatifannya dari kiri ke kanan semakin besar. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Pertama yang satu golongan dulu, Na dan K. Jadi Na ini jari-jarinya lebih kecil daripada K, sehingga jarak dari inti keluar itu lebih dekat, sehingga dia lebih kuat energinya untuk menangkap elektron dari atom lainnya. Nah, kalau ini karena jaraknya jauh, jadi dia energinya lebih kecil untuk menangkap elektron dari atom lain. Karena jaraknya jauh, jadi jari-jari atomnya lebih besar, sehingga dalam satu golongan ini keelektronegatifannya dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, kalau dalam satu periode Na dan Mg, jadi lihat dari jari-jarinya. Jadi Na jari-jarinya lebih besar, Mg lebih kecil, sehingga Mg ini punya energi yang lebih besar untuk menangkap elektron dari atom lain ketimbang Na, sehingga dalam satu periode itu dari kiri ke kanan keelektronegatifannya itu semakin besar dalam satu periode. Jadi dalam satu golongan keelektronegatifan makin ke bawah semakin kecil, jadi dari atas ke bawah semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, kemudian yang terakhir afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu elektron netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion bermuatan -1. Nah, afinitas elektron itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Jadi dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Itu afinitas elektron. Nah, ini misalnya bagaimana menentukan sifat periode unsur dari unsur-unsur ini ya. Jadi diketahui mengaplikasikan sifat periode unsur itu dalam soal-soal. Misalnya ini diketahui unsur-unsur 11Na, 19K, 37Rb dan 55CS. Tentukan unsur yang mempunyai jari-jari atom terbesar. Kemudian yang kedua, unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar. Nah, untuk bisa mencari mana yang punya jari-jari atom terbesar dan energi ionisasi terbesar dari unsur-unsur ini, yang pertama harus dicari adalah letak unsur ini dalam sistem periode unsur. Nanti harus yang dicari pertama adalah konfigurasi elektronnya. Nah, sekarang buat konfigurasi elektronnya. Jadi ada 11Na, 19K, 37Rb dan 55CS. Nah, saya langsung buatkan konfigurasinya seperti ini. Jadi Na281 elektron valensinya berarti 1, K elektron valensinya 1, Rb 1, CS 1. Sehingga bisa disimpulkan dari keempat unsur ini semuanya adalah golongan 1. Jadi elektron valensinya 1 semua. Kemudian jumlah kulitnya Na3, K itu 4, Rb 5 dan CS 6 jumlah kulitnya, sehingga bisa ditentukan golongannya. Golongannya 1A semua. Periodenya Na3, K4, Rb 5, CS 6. Jadi sudah berurutan nih. Na paling atas, kemudian di bawahnya K, Rb 5 dan di paling bawah CS. Sudah dari atas ke bawah dan dalam satu golongan. Sehingga yang pertama dicari adalah A, unsur yang mempunyai jari-jari atom terbesar. Nah, jari-jari atom itu dalam satu golongan bagaimana? Nah, dalam satu golongan jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah.
Berarti dari atas ke bawah semakin besar. Berarti yang paling atas adalah yang paling kecil, yang paling bawah adalah yang paling besar. Jadi dari semakin besar, kecil semakin tambah besar, paling besar. Sehingga bisa dijawab nomor A, unsur yang mempunyai jari-jari atom terbesar adalah CS, jadi yang paling bawah. Kemudian yang kedua, unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar. Nah, energi ionisasi dalam satu golongan seperti apa? Energi ionisasi itu adalah semakin berkurang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah semakin berkurang, berarti yang paling atas yang paling besar, semakin ke bawah semakin kecil. Jadi yang paling bawah yang paling kecil. Sehingga bisa ditentukan unsur yang mempunyai energi ionisasi terbesar adalah yang paling atas, yaitu 11 Na. Nah, itu cara menjawab bagaimana sifat periode unsur dalam sistem periode unsur. Baik, sekian penyampaian saya tentang materi struktur atom, khususnya tentang sistem periode unsur. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.